Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai Data Manipulation Language atau DML, di mana pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari terkait Data Definition Language yang merupakan bahasa basis data mulai dari create sampai dengan drop. Dan pada Data Definition Language ini terkait dengan struktur database. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada bahasa basis data, yaitu Data Manipulation Language atau DML, di mana bagian dari Data Manipulation Language ini ada select, insert, update, dan delete. Data Manipulation Language adalah bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses atau memanipulasi data seperti yang diatur oleh model data. Adapun manipulasi data adalah mulai dari pengambilan informasi yang disimpan dalam basis data, penempatan informasi baru dalam basis data, penghapusan informasi dari basis data, sampai dengan modifikasi informasi yang disimpan di dalam basis data. Adapun sintak DML yang terkait dengan insert ini berfungsi untuk menambahkan data baru pada suatu tabel. Untuk update ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah isi data pada satu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Delete berfungsi untuk menghapus satu baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris. Dan select berfungsi untuk menampilkan data dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Untuk yang pertama, terkait dengan menambahkan data, kita bisa menggunakan insert, di mana untuk penulisannya sendiri itu dimulai dari insert into, lalu diikuti dengan nama tabel, lalu value, di mana di dalam value ini kita akan memasukkan data-datanya terkait dengan kolom yang ada di tabel tersebut. Urutan nilai yang diletakkan dalam tanda kurung pada values ini disesuaikan dengan urutan kolom dalam tabel. Atau untuk menentukan kolom-kolom yang akan diisi dengan data baru, bisa menuliskan sintaknya seperti ini, dimulai dari insert into, lalu diikuti nama tabel, lalu kolom-kolom yang akan diisi datanya, lalu values, nilai di sini adalah akan disesuaikan dengan nama kolom yang kita masukkan di insert into di sini. Kolom-kolom yang tidak disebutkan pada insert into akan secara otomatis diisi dengan null. Dan kolom yang tidak disebutkan dalam insert haruslah yang tidak, not null. Dan catatannya, field dengan constraint not null wajib diisi. Lalu penulisan data dengan tipe angka tidak diapit tanda petik. Lalu penulisan data dengan tipe string atau tanggal itu diapit oleh tanda petik. Dan data pada tabel anak atau foreign key harus ada di induknya. Contoh untuk insert into atau untuk menambahkan data. Di sini ada sebuah tabel, kita beri nama tabel mahasiswa, di mana di dalam tabel mahasiswa ini ada kolom-kolom mulai dari tahun angkatan, NIM, nama, alamat, dan tanggal. Pada saat kita ingin memasukkan data pada tabel mahasiswa ini, maka penulisan sintaksnya bisa seperti ini, dimulai dari insert into, lalu kita mau insert datanya itu ke tabel apa? Karena di sini kita akan memasukkan datanya itu ke tabel mahasiswa, maka di sini insert into mahasiswa, lalu values. Lalu data yang mau dimasukkan
ini akan kita tuliskan di dalam values di sini. Ini berarti akan disesuaikan datanya berdasarkan urutan yang ada di kolom. Berarti mulai dari tahun angkatan, lalu NIM, yang berikutnya nama, alamat, dan tanggal. Jika kita lihat di sini, dalam artian sesuai dengan catatan tadi, artinya bertipe string itu akan diapit oleh tanda petik. Nah, ini yang bertipe string dan tanggal. Jika bertipe data numerik, dalam artian di sini integer, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua terkait dengan kita ingin memasukkan data itu hanya untuk beberapa kolom saja. Misalkan kita akan menambahkan data itu hanya untuk kolom tahun angkatan, lalu NIM, dan nama. Maka kita bisa menuliskan sintaknya seperti ini. Insert into mahasiswa, ini adalah nama tabelnya. Lalu diikuti dengan nama kolom yang akan ditambahkan datanya atau yang dimasukkan datanya. Dalam artian di sini tahun angkatan, NIM, nama, lalu datanya apa? Values. Berarti 2020 ini adalah tahun angkatan dan 8 ini adalah NIM, lalu Rudi ini adalah nama. Ini adalah contoh terkait dengan insert into atau untuk memasukkan data ke dalam tabel. Untuk mengubah atau mengedit data, ini kita bisa menggunakan update, di mana untuk penulisannya sendiri kita bisa menggunakan update nama tabel, lalu set, yang di set adalah nama kolomnya apa, lalu diikuti dengan nilai atau value dari kolom tersebut. Dan kita tambahkan kondisi di mana di sini menggunakan where. Jadi untuk set ini sendiri adalah untuk menentukan kolom yang akan diubah dan nilai penggantinya apa. Dan untuk where-nya sendiri di situ adalah untuk menentukan kondisi dari baris-baris yang akan diganti. Nah, untuk kondisinya nanti kita akan lihat ada beberapa kondisi yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah contoh terkait dengan update. Contoh yang pertama adalah misalkan kita akan mengubah semua baris satu kolom. Jadi untuk mengubah semua tahun masuk dengan 2020, maka kita bisa menuliskan sintaksnya seperti ini. Update, nama tabelnya yang akan diupdate datanya, lalu set kolom apa yang ingin diedit atau diubah, maka kita masukkan di sini di dalam setnya sama dengan 2020. Jadi dengan sintaks seperti ini, seluruh tahun masuk itu akan diubah dengan 2020. Ini adalah mengubah kolom tertentu untuk baris tertentu. Contohnya, mengubah kolom nama menjadi misalnya Riki Perdana dalam tabel mahasiswa yang NIM-nya itu adalah 1111. Kita bisa menuliskan sintaknya seperti ini. Jadi update nama tabelnya mahasiswa, lalu set nama Riki Perdana, where NIM 1111. Maka dengan seperti ini kita menuliskan sintaknya, maka kolom nama tersebut akan diubah menjadi Riki Perdana. Tapi yang khususnya NIM dengan 1111. Untuk mengubah beberapa kolom sekaligus, contohnya sintaksnya seperti ini, update mahasiswa, set nama
Riki Perdana tahun 2020 di mana where NIM 1111. Maka nanti di sini akan berubah kolom nama dan tahun masuk secara sekaligus yang NIM-nya 1111. Untuk operator kondisi yang ada kita bisa menggunakan operator relasional. Di sini ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Lalu ada operator boolean. Di sini ada and or not. Contohnya bisa seperti ini, jadi update kelas, set NIP 1, where kode P1 and NIP 2. Jadi jika seperti ini maka yang akan dibaca adalah kedua-duanya harus memenuhi. Dalam artian di sini kode dan NIP harus terpenuhi. Lalu ada operator kondisi untuk between dan not between. Di sini bisa contohnya update kelas, set NIP 1, where ID kelas between 1 sampai dengan 3. Dalam artian di sini yang akan diubah adalah NIP yang ID kelasnya itu antara 1 sampai dengan 3. Untuk operator kondisi yang lainnya ada in dan not in. Penulisan sintaknya seperti ini, update, nama tabel, kelas set NIP 1, where ID kelas in 1, 2, 3. Dalam artian di sini yang akan diupdate adalah kolom NIP pada kelas yang ID kelasnya hanya ID kelas 1, 2, 3 saja. Lalu ada operator kondisi is null dan is not null, maka contohnya seperti ini, update mahasiswa, set tanggal, lalu where tanggal is null, artinya nanti tanggal ini akan diupdate menjadi tanggal 21 Agustus 89, di mana tanggalnya itu yang nol. Yang berikutnya adalah operator kondisi. Di sini ada like dan not like. Wildcard contohnya ada persen, ada underscore. Persen di sini adalah untuk pengecekan string yang sesuai, dan underscore ini untuk pengecekan karakter tunggal yang sesuai. Contohnya jika kita menuliskan seperti ini, maka yang akan terbaca adalah yang huruf akhirnya itu adalah A. Jadi contohnya ada Sita, ada Maya, ada Gaya. Jadi seluruh yang huruf akhirnya A itu akan ditampilkan. Atau bisa jadi diubah untuk sintaks seperti ini. Nah, ini yang dibacanya adalah huruf awalnya harus A. Jadi contohnya ada Ahmad, ada Ali, ada Ayu. Sedangkan jika seperti ini, di mana persennya ini ada di awal dan di akhir, maka maksudnya adalah yang mengandung huruf A. Jadi bisa jadi A-nya itu ada di tengah, di akhir, lalu bisa jadi di awal. Nah, artinya semua yang mengandung A ini akan ditampilkan atau bisa jadi diupdate. Lalu ada like seperti ini. Nah, ini yang akan terbaca adalah huruf awalnya A dan huruf akhirnya N. Jadi seperti ini ada Aan, ada Andin, ada Abon. Dan untuk like seperti ini memiliki huruf A pada posisi kedua. Jadi untuk huruf pertamanya huruf apa saja. Dan jika kita menuliskan not like seperti ini, maka akan dibaca huruf pertama tidak mengandung huruf A. Jadi yang tidak mengandung huruf A untuk huruf pertamanya. Jadi bisa jadi misalnya ada Bagus, ada Cahyo, atau Dani.
Contoh query-nya seperti ini, misalkan kita update akan mengupdate yang ada di tabel mahasiswa untuk alamatnya itu menjadi nol, di mana namanya itu mengandung huruf A. Nah, nanti maka alamatnya akan menjadi nol. Untuk bahasa query DML yang lain ini terkait dengan menghapus data, jadi kita bisa menggunakan delete from. Jadi delete from, lalu nama tabel, where kondisi, di mana nanti kondisinya ini bisa jadi kondisi-kondisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Contohnya di sini misalkan kita akan menghapus baris pada tabel mahasiswa yang nilai NIM-nya adalah 1111. Maka kita bisa menuliskan bahasa query-nya seperti ini. Jadi delete from nama tabel mahasiswa di mana NIM-nya itu 1111. Maka nanti di sini adalah yang akan dihapus atau di-delete itu yang mengandung nilai atau values atau NIM yang 1111. Tanpa pemberian kondisi berarti akan menghapus semua isi tabel. Jadi jika kita tidak menggunakan kondisi ini, jadi misalnya hanya delete from mahasiswa, maka artinya semua data yang ada di tabel mahasiswa akan terhapus. Mungkin untuk pembelajaran sesi ini cukup sekian. Silahkan dipelajari kembali dan semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.